Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Sasti Lusianti, Nenggina Febrianti, Mutia Permatasari, Sinta Nuryanisih, dan Windy Saputri Prastini. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, dan output. Pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan demi berlangsungnya suatu proses. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap proses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, karakteristik mutu. Menurut Husaini Usman 2009 dalam bukunya Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan mengatakan bahwa mutu memiliki 13 karakteristik. Yang pertama, kinerja, yang berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya, kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan sangat meyakinkan, dan menyiapkan bahan pelajaran secara lengkap. Begitu juga dengan pelayanan administratif dan edukatif sekolah yang baik, ditandai dengan hasil belajar tinggi, lulusan banyak, putus sekolah sedikit, dan yang lulus tepat waktu banyak. Yang kedua yaitu waktu ajar atau timeline. Selesai dengan waktu yang wajar, misalnya memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat, dan batas waktu pemberian pekerjaan rumah sangat wajar. Yang ketiga ada handal. Berkaitan dengan usia pelayanan prima yang bertahan lama, misalnya pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun. Mutu sekolah tetap bertahan dari tahun ke tahun. Dan sebagai sekolah favorit bertahan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan sekolah yang menjadi juara tertentu bertahan dari tahun ke tahun. Selanjutnya daya tahan atau durability, artinya tahan banting. Misalnya seperti pada saat pandemi seperti ini, di mana seluruh yang berkaitan dengan pendidikan harus berjalan secara normal. Yang selanjutnya ada indah atau estetik, misalnya dilengkapi dengan eksterior dan interior dalam kelas yang menarik. Selanjutnya ada hubungan manusiawi atau personal interface, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya, warga sekolah saling menghormati, baik warga internal maupun eksternal. Selanjutnya ada mudah penggunaannya, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dipakai di sekolah. Misalnya, aturan-aturan sekolah mudah untuk diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah untuk dipinjam dan dikembalikan. Selanjutnya ada bentuk khusus atau futur, berkaitan dengan keunggulan tertentu. Misalnya, sekolah ada yang unggul dengan hampir semua lulusannya diterima di universitas bermutu, unggul dengan bahasa Inggrisnya, unggul dengan penguasaan teknologi informasinya, unggul dengan karya ilmiah, kesenian, atau olahraga. Selanjutnya, standar tertentu, berkaitan dengan memenuhi standar tertentu. Misalnya, sekolah sudah memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Selanjutnya, konsistensi atau stabil. Misalnya, mutu sekolah dari dulu sampai sekarang tidak turun, artinya masih sangat stabil. Selanjutnya, seragam, tanpa variasi dan tidak tercampur. Misalnya dengan sekolah menyeragamkan pakaian sekolah atau pakaian dinasnya. Selanjutnya, mampu melayani atau serviceability, artinya mampu memberikan pelayanan yang prima. Misalnya, sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya, serta sekolah mampu memberikan pelayanan primanya kepada warga sekolah sehingga semua warga sekolah merasa puas. Yang terakhir ada ketetapan dalam pelayanan. Misalnya, sekolah mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh warga sekolah. Jelaskan mengenai dasar-dasar program mutu pendidikan. Nah, dalam dasar-dasar program mutu pendidikan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada komitmen pada perubahan. Komitmen pada perubahan di sini, jadi seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap mutu pendidikan itu sendiri. Kenapa? Karena untuk meningkatkan atau rasa berubah kepada menjadi lebih baik ataupun mutu pendidikan yang lebih berbobot. Kedua yaitu harus mempunyai pemahaman yang jelas terhadap kondisi yang ada. Dalam program mutu pendidikan harus memiliki pemahaman yang jelas, karena agar program peningkatan mutu pendidikan ini menjadi meningkat dan juga lebih baik dari sebelumnya. Ketiga yaitu mempunyai visi dan misi yang jelas terhadap masa depan. Kenapa sih dalam program mutu pendidikan itu sendiri harus memiliki visi dan misi yang jelas? Karena
hendaknya harus memiliki visi dan misi, sehingga kita bisa melihat bagaimana perubahan yang akan datang dalam visi dan misi tersebut, baik dan buruknya juga seperti apa. Harus mempunyai rencana yang jelas, karena sebuah tim harus mempunyai rencana atau peraturan terlebih dahulu. Mengapa? Karena ketika sedang menyusun atau program untuk pendidikan tersebut, rencana yang jelas itu seperti apa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, terdapat prinsip fokus pada pelanggan. Dalam dunia pendidikan, fokus pada pelanggan merupakan fokus pada siswa, karena siswa merupakan objek yang utama dan pertama dalam proses pendidikan. Yang ini lebih menitik beratkan pada proses pendidikan daripada hasil pendidikan. Karenanya fokus pada siswa dalam proses belajar mengajar ini merupakan hal yang sangat urgent dalam mutu pendidikan. Pelanggan di sini tidak terfokus pada pelanggan internal saja, akan tetapi juga pada pelanggan eksternal yang mana keduanya sangat penting dalam membangun mutu dan kualitas pendidikan kita di Indonesia. Kemudian yang termasuk pelanggan eksternal di sini yaitu seperti orang tua, pemerintah, institusi, lembaga swasta, dan lembaga-lembaga lain yang mendukung terwujudnya mutu pendidikan yang unggul. Lalu yang kedua, terdapat prinsip kepemimpinan serta respek terhadap setiap orang. Dalam sekolah yang bermutu kelas dunia, setiap orang sekolah dipandang memiliki potensi. Pemimpin lembaga pendidikan harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal organisasi agar sumber daya manusia yang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, terdapat keterlibatan setiap orang. Orang atau karyawan lembaga pendidikan pada semua tingkatan merupakan faktor yang paling penting dari suatu organisasi, dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan produktivitas mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Yang keempat, terdapat prinsip pendekatan proses. Suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi dari setiap orang, material, metode, mesin, dan peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah output bagi pelanggan. Yang kelima, terdapat prinsip pendekatan, sistem terhadap manajemen, identifikasi, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan, atau suatu sistem akan memberikan kontribusi nilai tambah pada efektivitas dan efisien organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang keenam, terdapat prinsip peningkatan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari institusi pendidikan. Menurut Kaizen didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi pendidikan tersebut. Agar dapat sukses, setiap sekolah perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Yang ketujuh yaitu prinsip pendekatan. Prinsip pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah kualitas dapat terselesaikan secara tepat. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu indikator manajemen peningkatan mutu pendidikan. Sekolah atau lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mutu pendidikan yaitu yang pertama, hasil akhir pendidikan. Sekolah diharapkan memiliki hasil akhir kompetensi di atas standar atau rata-rata kompetensi sekolah dan mencetak lulusan terbaik agar indeks sekolah tersebut bisa naik. Yang kedua, hasil langsung pendidikan, yaitu sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan seperti tes tertulis, absen kehadiran, daftar tugas, skala sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, proses pendidikan. Jika proses pendidikan
dan berkompetensi. Yang keempat, instrumen input yaitu interaksi siswa dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Menurut Hadis dan Nurhayati tahun 2010, sekolah yang bermutu dan baik harus memiliki beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor kurikulum. Sudah tepat belumnya kurikulum yang dipakai oleh sekolah atau lembaga tersebut. Yang kedua, kebijakan pendidikan. Aturan-aturan dan tata tertib yang diberlakukan sekolah dalam menunjang aktivitas akademis maupun non-akademis siswa. Yang ketiga, fasilitas pendidikan. Hal ini sangat berpengaruh penting karena jika sarana prasarana dalam aktivitas akademik maupun non-akademik terbatas, maka siswa pun akan sulit dalam mengembangkan minat, bakat, dan prestasinya. Yang keempat, aplikasi tenaga informasi dalam mengelola dan menginput data untuk pembelajaran. Yang kelima, komunikasi di dalam dunia pendidikan, seperti keaktifan siswa di dalam belajar pembelajaran, diskusi, dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah perubahan kurikulum. Kurikulum merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang akan diajarkan oleh guru kepada muridnya. Perubahan kurikulum ini bisa saja meningkatkan mutu pendidikan, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan kontroversi. Maka dari itu, perubahan kurikulum harus dipertimbangkan dengan matang agar pendidik dan siswanya dapat menjalankan dengan baik. Sudarsyah dan Nurdin mengungkapkan ada 4 landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum merupakan hal yang mutlak dilakukan guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini juga untuk menyelaraskan dan merelevansikan antara mutu lulusan dengan tuntutan perkembangan zaman. Pada tahun 2013, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah kurikulum 2006 atau yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KAT-SP menjadi kurikulum 2013. Alasan utamanya yaitu pemerintah ingin menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional di sektor pendidikan pada tahun 2010 sampai 2014. Perubahan kurikulum ini dilakukan untuk menjawab tantangan bagi peserta didik agar mampu bersaing di masa yang akan datang. Pencapaian tujuan pendidikan merupakan fungsi dari kurikulum. Untuk itu, kurikulum yang dibangun harus memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan dan perkembangan zaman. Yang kedua adalah peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru dilakukan saat penyeleksian pendidik sebelum mereka mengajar di sekolah. Dengan adanya seleksi ini, guru diharapkan benar-benar merupakan tenaga pilihan yang dapat membimbing peserta didiknya dengan baik. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2008, guru dituntut memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang didapatkan melalui pendidikan profesi. Kinerja guru merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah sistem, mulai dari input, proses, dan outputnya dalam upaya peningkatan di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas guru dari segi profesionalisme sebagai tenaga pendidik mutlak diperlukan. Yang ketiga adalah bantuan operasional sekolah atau BOS yang dirancang pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah untuk menyiapkan sarana dan prasarana bagi peserta didiknya. Yang keempat adalah bantuan khusus murid, yaitu ditujukan untuk siswa yang kurang mampu dari segi ekonominya agar dapat mengenyam pendidikan sama seperti siswa lainnya. Yang kelima adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana harus ditingkatkan jika ingin mutu pendidikan di negara kita menjadi lebih baik lagi.
Bila sarana dan prasarana pendidikan bagus, maka siswa akan nyaman dalam pembelajaran, dan kenyamanan mereka itulah kunci sukses dalam proses belajar. Karena zaman sekarang sudah berkembang teknologi, maka sebagai guru juga harus mengembangkan soft skill mereka dalam pemakaian teknologi untuk proses belajar. Yang keenam yaitu pemerataan pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk orang-orang yang berada di kota-kota saja, tetapi pendidikan juga layak untuk orang-orang yang berada di pelosok. Hal inilah menjadi tugas pemerintah, juga kita semua sebagai calon tenaga pendidik, bagaimana mengupayakan agar pendidikan di negara kita dapat merata. Yang selanjutnya yaitu lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas merupakan tujuan dari proses pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan dalam pasal 3 menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berakhlak mulia, sehat, kreatif, berilmu, cakap, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lulusan yang bermutu tidak hanya pada siswa yang memiliki aspek kognitif saja, tetapi harus pada semua aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2013 pasal 25 ayat 4 yang mengungkapkan standar kelulusan, yaitu dilihat dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Hubungan orang tua dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan mempunyai beberapa peran yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dilihat dari pendidikan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama untuk elemen bangsa, di mana masyarakat dan orang tua ini harus mempunyai dukungan. Tanpa dukungan dari masyarakat dan orang tua, bahwa pendidikan tidak akan berkembang secara maksimal. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.